Datangnya dari hamba Allah dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau makan makanan yang dijual orang kafir yang kita nggak tahu dapurnya bagaimana ya Ustaz, tapi makanannya halal seperti risol, lumpia, pastel. Syukron atas penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makan makanan yang dijual oleh non muslim. Karena sekarang ada orang alergi dengar kafir itu ya. Jadi kita sebut non muslim ini untuk melembutkan saja. Ada makan makanan dijual oleh non muslim. Padahal non muslim ya kafir sebetulnya, sama saja. Apa bedanya? Konotasinya, Anda yang membuat konotasi itu berbeda. Padahal asal kata bahasanya itu. Tidak ada masalah. Baik, bagaimana hukumnya makanan selama makanan tersebut halal? Ya. Selama makanan tersebut halal, walaupun dijual oleh orang yang non muslim, maka tetap hukumnya halal. Karena para ulama dalam hal ini membahas bahwasanya makanannya ahlu kitab atau makanannya orang non muslim itu dihukumi halal selama zat makanannya halal, kecuali dalam keadaan tertentu kita tahu bahwasanya alat-alat masaknya itu biasa digunakan masak daging babi. Contoh ada non muslim senangnya masak daging babi, yakin gak bakal disucikan itu? Sudah gitu nggak pernah dicuci lagi pancinya. Nah itu panci yang digunakan untuk menggoreng makanan tadi, saat itu baru jadi tidak halal karena ada najis yang bercampur. Tapi selama kita tidak tahu pertama atau tidak melihat qarinah atau indikasi-indikasi seperti yang disebutkan tadi, maka tidak ada masalah. Hanya ada satu permasalahan, tolong ini dihadirkan dalam hati semuanya. Dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah Munawwarah, ada 3 pilar yang beliau bangun. Yang pertama membangun masjid Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, tempat berkumpul umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua ada namanya ta'akhi, jadi menjadikan satu sama lain antara muhajirin ansor bersaudara, satu sama lain bersaudara. Jadi bahkan Masya Allah orang-orang ansor yang ahli Madinah itu ada di antaranya salah orang sahabat, kalau tidak salah adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu kebetulan punya dijadikan saudara oleh Rasulullah dengan sahabat dari kaum Ansar, kalangan Ansar. Orangnya orang kaya, punya istrinya lebih dari 1. Karena dibuat saudara dan persaudaraan dalam Islam ini kuat sekali, luar biasa. Sampai saudaranya Abdurrahman bin Auf ini mengatakan apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu butuh harta maka ambil hartaku. Bahkan kalau kamu butuh istri, silahkan pilih dari istriku, aku akan ceraikan dan silahkan nikahi. Sampai segitunya ya. Saking luar biasa. Makanya dalam Al-Quran lihat, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah ini apa? Padahal ikhwah itu dalam bahasa Arab itu untuk saudara yang sekandung, sedara, itu ikhwah. Kalau teman dalam persahabatan namanya ikhwan. Tapi kenapa dalam Al-Quran persaudaraan karena Islam, karena iman disebut ikhwah, ada ukhuwahnya? Karena kata para ulama di antara Imam Suyuti menyebutkan, karena persaudaraan yang seperti ini dalam Islam itu lebih kuat daripada sekedar persaudaraan karena darah. Masya Allah. Jadi dalam hal ini dan juga Rasulullah juga selain daripada 3 pilar itu juga membangun pasar untuk poros perekonomian kaum muslimin saat itu. Masya Allah, sampai kalangan Yahudi yang tinggal di Madinah itu menjadi tersingkir, kalah dalam saingan perniagaan yang sehat, kalah. Karena apa yang dibangkitkan oleh Rasulullah? Rasa persaudaraan sesama muslim. Ini yang luar biasa.
Jadi kalau mau beli produk, selama muslim kita ada, saudara kita ada, jangan ke yang lain. Ustadz kan beli bedanya 200 rupiah, Masya Allah. 200 rupiah buat saudara, hitung-hitungan. Masya Allah, di mana hati kita kan itu. Biarlah warung kecil itu lebih mahal sedikit, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, mendidik dengan baik karena sebab keuntungan yang Anda berikan. Dia bisa makan terhindar dari kelaparan, dia bisa punya rumah, dapat naungan, tidak jadi gelandangan. Berarti Anda secara langsung berjasa, sayang sama saudara Anda. Bukan larinya ke toko-toko besar yang sudah banyak untungnya, saudara yang di samping disampingkan juga, diabaikan, nggak beres itu hatinya nggak benar itu. Makanya sudah kita perlu membangkitkan gerakan belanja ke saudara muslim. Pokoknya tiap hari mau belanja kemana? Saudara muslim dulu. Ibu-ibu mau beli kosmetik? Saudara muslim dulu. Mau beli baju? Saudara muslim dulu. Sekarang sampai umroh itu non muslim punya lembaga umroh, hebatnya itu. Hebat kan? Sekolah Islam di Cirebon sana ada. Sekolah Islam yang punya non muslim. Kenapa? Karena mereka memandang dari segi bisnisnya. Dan hebatnya kita Masya Allah hanya karena kalah fasilitas 1-2, sudah saya mau pilih yang itu aja. Mana? Berarti ini imannya agak dipertanyakan, ini kecintaannya ini. Beda dengan para sahabat yang tadi diceritakan. Baik, jadi perlu dibangkitkan lagi kesadaran bahwasanya yuk belanjanya kepada saudara sesama muslim. Dan untuk kalangan pemerintah tolonglah di kampung-kampung, desa-desa, nggak perlulah ada warung-warung gede, itu nggak perlu. Biarlah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, warung-warung yang kecilnya hidup. Dan Anda juga wahai saudara-saudaraku yang warung sana, warung sini, tolong jangan jualnya, jangan keterlaluan juga harganya, bedanya sampai 2 kali lipat, jadi orang malas juga. Ambillah sekedarnya, sekira-kiranya bisa bersinergi nanti. Baik, wallahu a'lam.